Saya kira itu salah pertama. Yang kedua memang dia harus orang UI sehingga dia mengerti benar tentang UI. Dan yang ketiga kita alumni UI lebih dari rektor aja mungkin, soalnya rektor jauh lebih alumni di sini. Dan terakhir memang saya sepakat kredibilitas, profesional, akseptabilitas jadi kunci yang sangat penting untuk rektor. Saya kira itu Mas Ketua. Terima kasih. Terima kasih. Jadi Ketua Iluni Fakultas dan terutama Ketua Iluni Pusat siap mengamankan pemilihan rektor mendatang. Siap. Ya kan? Sebetulnya alangkah baiknya ya kalau kita juga bisa memulai sebuah hal-hal yang mencerminkan kebersamaan kita ya. Mungkin kita sudah menyatakan satu tanggapan dari UI Pusat ya, Yohangga. Alangkah baiknya juga nanti apabila kita menjelang di pemilihan rektor pada saat prosesi, kita juga memberikan dukungan kepada proses seleksi untuk mendapatkan kriteria orang-orang seperti itu, bisa bersama-sama antara Ketua Iluni Pusat dan Ketua Iluni Fakultas untuk membuat sesuatu kriteria bersama. Saya pikir itu adalah ideal sekali ya. Jadi kita sepakat bahwa UI adalah satu. Oke. Ini agak menyimpang dari kebiasaan karena biasanya kalau di backdrop ada tulisan Fakultas Teknik itu ada sebuah ada sebuah yel yang sangat khas, gitu kan? Teknik. Jadi menurut
pendapat-pendapat ya sebagaimana ini. Apa sikap Iluni UI itu aja terhadap keputusan pemerintah ini. Begitu. UI ini nggak mau jangan dihancurkan, jangan diobok-obok. Itu sikap kita. Itu sikap kita. Urusan UI diselesaikan oleh UI, bukan oleh orang luar atau pemerintah. Itulah sikap Iluni harusnya. Mbak Chandra pendapatnya sama Anda. Kita kembalikan suasana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, mari kita switch sebentar dari suasana hiruk dan kita sejenak mendengarkan tausiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Takwa sendiri Allah jelaskan di ayat lain di surat 3 ayat 133, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Allah yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini Allah jelaskan siapa orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita lihat tujuan ultimate goals dari berpuasa kita adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, yang orang bertakwa itu Allah jelaskan di sini, alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i. Orang-orang yang berinfak, memberi dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Itu ciri pertama dari orang-orang yang bertakwa. Jadi apakah kita mencapai tujuan puasa kita akan lihat apakah kita menjadi orang yang jauh lebih ringan dalam memberi kepada orang-orang yang memerlukan, pada orang-orang yang di sekitar kita. Dan kalau kita lihat ke belakang, ternyata mindset memberi ini adalah mindset orang-orang besar. Seorang ibu dikagumi oleh anak-anaknya karena dia selalu memberi kepada anaknya. Sampai diabadikan dalam sebuah lagu kecil kita yang sangat indah, kasih ibu sepanjang masa, tak terhingga sepanjang masa ya. Hanya memberi, tak ada kembali. Bagai sang surya yang meninggal di dunia. Jadi seorang ibu menjadi tokoh besar di mata anaknya karena dia selalu memberi kepada anaknya. Yang paling sabar menghadapi bayi ketika dia ngompol, ketika dia harus menyusui. Dan itu teringat, tertanam. Jadi mindset orang besar itu adalah selalu memberi. Seorang ayah juga menjadi tokoh besar di mata anak-anaknya. Karena anak-anaknya tahu seorang ayah capek mencari nafkah, jadi hanya memberi. Tidak pernah seorang ibu, seorang ayah menyetop hak anak-anaknya karena misalnya hanya dia karena
ngompol, sedang tidur ngompolin bapak ibunya, ya, atau dia tidak menurut 1-2 perintah dari ayah ibunya. Jadi memberi itu mindset orang besar. Bahkan kalau kita ingat seorang presiden Amerika yang terbunuh juga mengatakan, jangan tanya apa yang kau bisa berikan kepada negara ini, tapi tanyalah, jangan tanya apa yang bisa negara berikan kepada Amerika, tanya apa yang bisa kau berikan kepada negara. Jadi mindset memberi itu adalah mindset orang besar. Jadi kita berharap setelah Ramadan ini atau dalam Ramadan ini kita dilatih benar-benar untuk memberi kepada orang miskin, memberi kepada orang yang berkekurangan, bahkan juga memberi buka puasa kepada orang-orang di sekitar kita. Ya, dalam sebuah hadisnya dikatakan seseorang ketika dia memberi buka puasa kepada orang lain, dia akan mendapatkan balasan yang sama dengan orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Jadi, dan banyak sekali orang yang kemudian menunda zakat, infak, sedekahnya dan hanya dilakukan di bulan Ramadan karena balasan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yang pertama itu adalah kemampuan memberi. Jadi marilah dalam hidup ini kita berpikir tentang karya kita, apa yang bisa kita berikan untuk orang lain, untuk masyarakat dan untuk bangsa dan negara. Karena kata Rasulullah SAW, khairukum anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya, maka harus diingat bahwa rezeki yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala yang dihitung oleh Allah bukan jumlah rezeki yang kita terima, tapi seberapa banyak dari rezeki yang kita terima itu kita berikan kepada orang lain, kita sedekahkan, kita infakkan. Itu yang dihitung sebagai amal dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang ayah, rezeki yang dia terima baru dihitung amal oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia diberikan kepada anak istrinya dan orang-orang lain yang berhak. Jadi mindset memberi memang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kemudian dalam ayat itu dilanjutkan wal afina 'anil nas. Nah, ini penting. Jadi orang bertakwa yang kedua adalah setelah dia berinfak, banyak memberi, dia wal kazimin al ghaiz wal afina 'anil nas. Orang-orang yang mampu menahan amarahnya dan memaafkan pada manusia lainnya. Bapak Ibu sekalian, memaafkan kelihatannya mudah. Kita kalau ketemu orang gampang minta maaf satu sama lain, karena sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada slack, tidak ada konflik antara orang yang meminta maaf dan yang dimaafkan. Tapi coba perhatikan, pada saat kita punya masalah dengan satu orang, itu bisa nggak minta maaf ke satu sama lain, ya. Dan yang lebih mulia adalah orang yang memulai lebih dahulu untuk meminta maaf. Wal afina 'anil nas. Maka saya teringat ada cerita dari Rasulullah SAW. Ketika itu para sahabat sedang duduk di masjid, lalu lewatlah seorang yang biasa-biasa saja. Lalu Rasulullah mengatakan ini orang adalah ahli surga. Para sahabat bingung, apa istimewanya ini orang? Sehingga seorang sahabat Rasulullah bertekad untuk bermalam di rumahnya, minta izin, dan dia bermalam selama 3 hari 3 malam. Dan dia menyaksikan orang ini biasa saja ibadahnya, tidak berlebihan. Di hari ketiga sudah azan. Ya, saya kira kata sudah azan, saya kira itu bisa saya sampaikan.